Kalau dalam bersyariat itu boleh taklid, tapi dalam berakidah nggak boleh taklid. Minimal Islam di Indonesia sama seperti di Spanyol, yang menyebabkan umat Islam semakin hari semakin terpuruk adalah karena umat Islam sudah meyakini bahwa Islam sudah sempurna. Ini kan ada pelajaran agama lah yang saya dapatkan. Kalau dalam bersyariat itu boleh taklid, tapi dalam berakidah nggak boleh taklid. Minimal ada bukti. Nah, bukti awamnya yaitu ada langit, ada bumi, itu saja lah gitu. Jadi artinya, tetapi dalam realita lapangan itu teori. Dalam lapangan sehari-hari saya melihat orang banyak yakin ada Tuhan dan beragama, dan dia taklid kok. Ngikutin kiainya sudah yakin. Sampai saya sendiri juga pernah diindoktrinasi. Karena pada waktu itu muncul reformis baru seperti Muhammad Shaltut, seperti Profesor Doktor siapa itu di Al-Azhar tuh, Taha Hussein dan sebagainya, Jalaluddin Ar-Rumi, Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, tokoh reformis. Itu ada kekhawatiran dari kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah barangkali masuk ke Indonesia. Saya mendapat atau diwajibkan setiap ngaji pagi hari itu berpikiran wajib taklid, haram ijtihad. Ping 100 Pak Profesor. Gelem busung nih. Bukan katanya. Iya, di depannya Kiai Sanusi. Wajib taklid, haram ijtihad, wajib taklid, haram ijtihad, wajib taklid, haram, diindoktrinasi. Wajib taklid. Karena pintu ijtihad sudah tertutup. Itulah gejolak fenomena jatuh bangunnya Islam dalam perjalanan sejarah sampai 1444 tahun yang lalu. Jatuh bangun, tapi bangunnya sedikit, jatuhnya lebih dalam lagi. Jadi semakin hari semakin nyungsep. Iya. Ya. Jadi kejatuhan dunia Islam ini saya tidak melihat ya ada gejala-gejala awal akan adanya kebangkitan, tapi yang saya lihat semakin hari semakin terpuruk. Itu yang buat saya jadi sedih ini. Iya, buktinya setiap ada pemikiran baru langsung dihantam, pemikiran baru langsung dihantam tanpa pandang bulu dan tidak pakai etika. Iya, dan ini keras sekali. Makanya ya kita harus berani keras lagi, ya, supaya berimbang semuanya itu. Dan kita yakini bahwa kalau terus seperti ini maka ya akan berujung habis. Nanti Islam di Indonesia sama seperti di Spanyol, habis. Tinggal bau-baunya saja kok. Ya, di Filipina juga dulu katanya mayoritas dulu itu. Karena sudah minoritas. Di Indonesia juga sama. Iya. Satu kesimpulannya dari closing statement saya ini, yang menyebabkan umat Islam semakin hari semakin terpuruk adalah karena umat Islam sudah meyakini bahwa Islam sudah sempurna.
Sehingga tidak perlu berpikir, tidak boleh meneliti, tidak boleh mengoreksi, tidak boleh merevisi. Sudah sempurna. Islam memperbolehkan perbudakan, maka itu benar. Dan untuk selamanya perbudakan boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan atas desakan Amerika juga didemo. Kenapa berani melarang perbudakan? Allah tidak melarang. Berarti raja kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di Indonesia juga sama. Begitu negara melarang kawin paksa anak perempuan, dipaksa kawin dilarang, juga di demo DPR waktu itu. Bagaimana melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Tuhan tidak melarang pemaksaan. Mengapa negara melarang? Berarti undang-undang perkawinan Indonesia batal demi syariat Islam. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Untung pada zaman itu, zaman Pak Harto tangan besi. Ya, bisa dihalau semua itu dengan saja. Jadi seperti itu, perbudakan ya boleh, anak perempuan dipaksa ya boleh. Ini kan saya bertanya, perempuan itu manusia bukan sih? Kok dinistakan seperti itu? Apa betul Tuhanmu menistakan kamu seperti itu? Nah ini kan persoalannya. Ini persoalannya. Selagi Anda meyakini Islam sempurna, Anda berhenti berpikir, Anda hanya mengatakan apa adanya. Betul enggak? Cebok pun tidak boleh pakai tisu. Harus pakai apa? Pakai batu. Karena Nabi tidak pernah pakai tisu. Bid'ah. Apakah kita ingin menawarkan Islam seperti ini? Kira-kira laku enggak? Perbudakan boleh. Beli perempuan boleh. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanakum. Beli cewek aja di pasar deh. Apakah betul Tuhanmu mengizinkan perbudakan? Dan ternyata di dunia ini bangsa yang paling terakhir membebaskan perbudakan adalah bangsa-bangsa yang beragama Islam. Saudi itu baru tahun 1960 baru menyatakan bebas perbudakan. Itu pun kepokoh. Apa kepokoh bahasa Indonesianya? Kepokoh dipaksa oleh Amerika sebagai persyaratan bantuan ekonomi dan bantuan modernisasi persenjataan militer Saudi. Syaratnya perbudakan dibebaskan. Ya. Tetapi setelah itu masih ada praktek perbudakan di Mauritania, masih ada. Sebelah Sahara Barat dekat Maroko, di sana masih ada umat Islam. Ya kenapa? Karena Tuhan tidak melarang. Harun ar-Rasyid itu raja Islam yang sangat terkenal, yang mendukung ilmu pengetahuan, itu selirnya 400. Ceweknya berapa? 400. Jadi kalau dibagi sehari satu, 365, setahun masih ada sisa. 400 dibagi setahun, ada sisa berapa tuh? 60 ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin banyak berkomentar. Tidak mungkin Allah sekejam itu memperlakukan umat Islam di Spanyol, dihabisin semuanya. Tidak ada sepotong manusia muslim pun yang tinggal di Spanyol. Kenapa Allah begitu kejam kepada mereka? Karena mereka kejam terhadap kemanusiaan yang ada di Spanyol. Terima kasih. Iya.